Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini eh, kita akan membahas mengenai memasukkan gambar di Microsoft Word. Nah, memasukkan gambar di Microsoft Word itu dibagi menjadi tiga ya di bab 4 ini. Yang pertama adalah menyisipkan word art, yang kedua menyisipkan clip art dan picture, yang ketiga adalah mengatur tata letak gambar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyisipkan word art. Ya, word art digunakan untuk membuat teks dengan bentuk tertentu ya sahabat ya. Word art dapat digunakan untuk membuat macam-macam karya seni, misalkan poster, pengumuman, atau papan-papan larangan sahabat. Nah, jadi kita juga bisa membuatnya sendiri ya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan memanfaatkan fitur yang namanya Word Art. Oke, kita langsung saja membuat word art. Yang pertama kita arahkan kursor ke tab insert. Setelah itu kita pilih word art sahabat. Nah, di sini ada word art. Nah, kita pilih lagi bentuk yang mana yang akan kita pakai. Misalkan kita pakai yang warna-warni ini ya. Kita ketikkan di sini. Oke. Nah, ini kita bisa juga sahabat ya. Kita bisa juga mengaturnya ya sahabat ya. Kita ganti dulu wrap text-nya menjadi in front of text. Nah, ini kita bisa atur juga. Ini 3D efeknya kita bisa atur. Mau seperti apa 3D efeknya. Nah, jadi ini suka-suka kita ya. Nah, ini juga si bayangannya bisa diatur ya. Kalian mau ngatur bayangannya, bisa juga kalian mengatur bayangannya atau bisa dinonaktifkan juga. Si shadow effect-nya juga bisa diatur ya. Atau mau yang seperti ini aja bisa juga. Jadi suka-suka kita sahabat. Nah, warnanya juga ini bisa diganti ya. Shape-nya atau bentuknya juga bisa kita ganti atau seperti ini ya. Warnanya misalkan cuman kuning gitu. Ini kan karena gradient bisa kita giniin. Ini tergantung keinginan kita masing-masing. Nah, ini sudah jadi sahabat mengenai word art ya. Terus kita akan menjadikan ini sebuah poster. Ini kan sudah landscape ya sahabatnya, maksudnya kertasnya sudah baring. Jadi kita akan belajar atau mencari tahu bagaimana cara kertas ini supaya bisa jadi portrait atau landscape ya, atau kertasnya bisa baring atau kertasnya berdiri. Nah, yang pertama-tama kita ke page layout. Nah, di page layout ini di buku kalian di halaman 71 itu membahas tentang margin, orientation, dan size ya sahabat ya. Yang pertama adalah margin. Nah, margin ini digunakan untuk mengatur batas tepi. Nah, ini batas tepi ya. Batas tepi di sini lebih sedikit daripada batas tepi yang di ujung kanan. Yang kiri lebih sedikit, yang di kanan lebih banyak nih batas tepinya. Yang abu-abu di rulers ini kelihatan. Nah, ini adalah batas tepi yang tidak bisa ditulis sama sekali. Jadi kalau kalian klik di sini, maka kursornya akan mentok hanya sampai di sini nih batasnya nih. Oke, kita atur dulu marginnya. Kalau kita
klik yang normal semuanya top, bottom, left, right-nya semuanya 1 cm. Nah, ini 1 cm, 1 cm. Jadi batas antara ujung tepi kertas ini ke halaman yang area yang bisa ditulis itu 1 cm ya, sahabat ya. Bisa juga kalian custom si marginnya dengan misalkan 0,3 atau 0,2, 0,2 misalkan topnya. Terus leftnya juga 0,2 misalkan ya. Ketika Bapak klik OK, maka kursornya akan pindah. Nah, ini sangat sedikit si batas tepi kertasnya ya. Jangan terlalu mepet juga karena nanti waktu kita print bisa kepotong tulisan kita karena si printernya nggak bisa ngeprint itu terlalu mepet dengan batas tepi kertasnya ya. Oke, lanjut ada yang namanya orientation. Nah, orientation ini untuk mengatur tata letak kertas ya. Jadi dia mengatur kertasnya berdiri atau tidur atau bahasanya portrait atau landscape. Nah, kalau portrait itu kertasnya berdiri ya, sahabat ya. Kalau landscape itu kertasnya tidur atau baring. Nah, karena kita akan mengatur kertasnya ini menjadi kertas landscape ya. Kita jadikan landscape kertasnya. Ini Bapak nggak tahu juga ya ini tulisannya benar atau enggak. Yang penting di word artnya ya. Oke. Shape art. Terus sudah kita atur orientationnya, kita atur size-nya. Nah, pada umumnya size kertas itu digunakan ada 2 tipe ya. Pada umumnya biasanya dipakai orang kebanyakan. Yang pertama ada 4 dan F4. Nah, ini F4. Kalau F4 segini besarnya, kalau A4 di atas. Nah, ini kita pilih. Nah, segini besarnya. Jadi terserah sahabat mau pakai F4 atau A4 atau disesuaikan dengan stok kertas yang ada. Aturnya di mana? Ngaturnya ada di pack layout di size ya. Nah, ini di sini kita ngaturnya. Oke, sahabat, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian mau coba di rumah, silahkan. Kalau misalkan kurang paham, boleh diulang videonya ya, sahabat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.